Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 dan di sini kami akan menjelaskan tentang materi klasifikasi barang. Baik, sebelum kami menjelaskan materi kami, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Kirendra Saputra. Nama saya Siti Hayatun Nufus. Nama saya Septia Indasari. Perkenalkan, nama saya Alzaim Suryapilo, Putra Praja. Sistem klasifikasi barang adalah sistem pengelompokan berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang memiliki kesamaan dan mempunyai tujuan untuk memudahkan identifikasi, pengelolaan, pengorganisasian secara sistematis. Yang pertama, kenali karakteristik utama barang yang akan dilakukan. Yang kedua, cari bagian dan bab yang mungkin terkait dengan barang tersebut. Yang ketiga, lihat catatan bagian dan catatan bab tersebut. Yang keempat, apabila ada catatan yang mungkin mengeluarkan barang tersebut dari bab atau bagian yang telah kita pilih, tunjuk dari catatan tersebut. Yang kelima, buka bab sebagaimana ditunjuk oleh catatan sebagaimana yang dimaksud di poin ketiga. Kemudian baca dan perhatikan kembali catatan yang ada pada bagian tersebut dan bab yang baru. Yang keenam, setelah menemukan suatu bab yang paling sesuai berdasarkan kajian di atas, lanjutkan dengan menelusuri pos-pos yang mungkin mencakup barang yang sedang diklasifikasikan dalam bab tersebut. Yang ketujuh, dalam membandingkan pos-pos, sub-pos, dan pos-pos tarif harus selalu diingat bahwa yang dibandingkan adalah pos-pos, sub-pos, dan pos-pos tarif yang setara. Yang kedelapan, apabila sudah dipilih satu pos tarif yang benar-benar sesuai dengan uraian barang, langkah selanjutnya adalah melihat pembebanan tarif BM. Di sini saya akan menjelaskan tentang harmony system. Jadi, harmony system itu adalah sebagai sistem klasifikasi barang internasional standar yang digunakan untuk mengidentifikasi produk dalam perdagangan global secara seragam, mempermudah tarif kepabeanan dan statistik. Nah, dari tujuan harmony system itu ada dua. Yang pertama itu ada memudahkan pengumpulan, pembuatan, dan juga analisis perdagangan. Yang kedua, memberikan sistem atas pemberian kode penjelasan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan. Per 1 Maret 2017, HS atau Harmony System ini, kode di Indonesia itu mengikuti ASEAN Harmonis Tarif Nomenclature dari ASEAN yang menggunakan sistem 8 digit. Yang pertama itu 2 digit. Pertama merupakan bab pengklasifikasian utama. Contoh 09 kopi, teh, dan rempah-rempah. Yang kedua, 4 digit pertama merupakan pos yang mengidentifikasi pengelompokan dalam suatu bab. Yang ketiga, 6 digit pertama merupakan sub-pos yang menjelaskan secara spesifik tipe produk dalam suatu pos. Yang keempat, 8 digit pertama merupakan sub-pos yang berlaku pada ASEAN dan juga Indonesia, berasal dari teks ASEAN Harmonis Tarif Nomenclature. Selanjutnya itu ada tentang sistem kemudian terdiri dari ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah multi purpose nomenclature AS, yaitu terdapat 6 digit penggolongan yang tidak hanya digunakan untuk keperluan kepabeanan namun juga dapat digunakan untuk keperluan internasional seperti negosiasi perdagangan, pengangkutan, dan statistik serta sebagainya. Yang kedua ada struktur nomenclature AS. Jadi struktur nomenclature ini sebagai yang terdiri dari 96 bab termasuk bab 77 dan juga 1241 pos, yang dimana pada harmony system ini ada beberapa bab yang tidak digunakan, yaitu bab 77, 98, dan 99. Bab 77 akan digunakan untuk di masa yang mendatang, sedangkan bab 98 dan 99 ini digunakan oleh masing-masing contracting party, misalnya untuk barang pos atau peralatan layaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menginterpretasikan harmonized system atau KUM HS 01. Yang pertama, KUM HS 1, HS adalah nomenklatur yang bersifat sistematik. Namun, mengingat banyaknya jenis barang, tidak mungkin semua jenis barang dapat dicakup dengan persis pada setiap bab. Contohnya, sutra adalah produk hewani, tetapi karena sifatnya yang khusus di dalam HS tidak diklasifikasikan pada bab 5, produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, tetapi diklasifikasikan khusus pada bab 50.
Terus yang kedua, KUM HS 02 dibagi menjadi dua. Yang pertama, KUM HS 2A, barang tidak lengkap atau tidak rampung dianggap sebagai barang lengkap atau rampung asalkan pada saat diimpor sudah mempunyai sifat utama sebagai barang lengkap atau rampung. Sebagai contoh beberapa aset contoh sepeda yang diimpor dalam keadaan terurai dan tiap setnya tidak ada saddle dan ban dalamnya, namun tetap dianggap set sepeda karena sifat utamanya sebagai sepeda telah dimiliki. Yang kedua, KUM HS 2B, campuran atau kombinasi dua atau lebih bahkan atau zat diklasifikasikan berdasarkan KUM HS 1. Sebagai contoh suatu susu yang telah ditambah sedikit vitamin, maka pengklasifikasiannya tetap sebagai susu karena sifat sebagai susunya tidak berubah. Ingat, ketentuan ini hanya berlaku apabila pos atau catatan bagian atau catatan bab tidak menentukan lain. Terus selanjutnya, KUM HS 03 terdiri dari 4 bagian, yaitu KUM HS 3 dapat digunakan jika KUM HS 2 tidak dapat digunakan. Penggunaan KUM HS 3 harus secara berurutan, yaitu yang pertama mulai dari KUM HS 3A, lalu selanjutnya KUM HS 3B, dan yang terakhir KUM HS 3C. KUM HS 3A dengan uraian lebih spesifik lebih diutamakan dari pos dengan uraian yang lebih umum. Pos yang menyebutkan nama barang lebih diutamakan dari pos yang menyebutkan kelompok barang. KUM HS 3B hanya berlaku untuk campuran barang komposit yang terdiri dari bahan yang berbeda, barang komposit yang terdiri dari komponen yang berbeda, dan barang yang dikemas dalam bentuk set untuk penjualan eceran, dan bila KUM HS 3A tidak bisa digunakan. Terus KUM HS 3C, bila KUM HS 3A dan 3B tidak dapat digunakan, barang diklasifikasikan pada pos terakhir. Contohnya suatu bingkai berbentuk bujur sangkar yang dua sisi terbuat dari kayu dan dua sisi lainnya terbuat dari logam. Bingkai ini ditinjau dari bahan baku memiliki bahan yang sama dan seimbang antara pos 44.14 dan pos 83.06. Namun karena menurut KUM HS 3C, maka bingkai tersebut harus diklasifikasikan pada pos terakhir, yaitu pos 83.06. KUM HS 04 ada 4, yaitu yang pertama, KUM HS 4 baru digunakan apabila KUM HS 1 sampai dengan KUM HS 3 tidak dapat digunakan berdasarkan KUM HS 4 diklasifikasikan berdasarkan barang yang sifatnya paling sesuai, misalnya uraian barangnya, sifatnya, dan tujuannya. Kedua, ketentuan ini mengenai barang-barang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu pos dalam HS karena tidak ada uraian yang sesuai, misalnya yang baru muncul di pasaran dunia. Yang ketiga, pada waktu menerapkan ketentuan nomor 4, barang yang akan diklasifikasikan harus diperbandingkan dengan uraian barang dalam beberapa pos HS yang memiliki kesamaan jenis atau karakternya. Yang keempat ada persamaan dapat. Persamaan dapat tergantung dari beberapa faktor seperti nama, sifat, penggunaan, dan seterusnya. Perlu diingatkan, KUM HS 4 baru digunakan apabila benar-benar tidak ada lagi data atau informasi yang dapat diperoleh untuk mengidentifikasi barang dimaksud. Terus ada KUM HS 5 dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama KUM HS 5A dan berlaku untuk peti atau chassis, kotak, boxes. Contoh, tempat perhiasan, tempat teleskop, tempat alat musik, tempat senjata, dan tempat sebagainya. Terus yang kedua ada KUM HS 5B. KUM HS 5B berdasarkan aturan dari ketentuan nomor 5A di atas, bahan pembungkus dan kemasan pembungkus yang diajukan bersama dengan barangnya harus diklasifikasikan menurut barangnya. Apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut memang biasa untuk membungkus barang tersebut. Namun demikian, ketentuan ini tidak mengikat apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut secara nyata cocok untuk dipakai berulang-ulang. Terus yang terakhir ada KUM HS 6, yaitu yang pertama KUM HS 6. KUM HS 6 berlaku sepanjang konteksnya tidak menentukan lain. Artinya catatan bagian, catatan bab, atau catatan subpos harus tetap menjadi pertimbangan utama. Contohnya, platinum pada catatan 4B bab 71 tidak sama dengan platinum pada catatan subpos 2 untuk subpos 710.11.